jarak jauh mana mungkin. Oleh kerana demikian kehadiran tuan-tuan adalah sebatas pertemuan dengan dengung-dengung sebagai saudara dan keluarga, bahkan dengan Korea, di mana dalam penyampaian atau kitab kan dengan secara penyampaian lisan terlepas dengan kitab, tetapi dengan matan dan tulisan yang ada dalam kitab katanya kun hanya perluasan ataupun pengertian yang dikandung oleh kalimat kitab itulah. Sebab katanya menganalisa, kalau sampai analisa tersebut ditemu oleh akal itu, atau kadang-kadang analisanya hai temu oleh akal. Andai temu oleh akal, apakah analisanya betul atau akal dia nyorat? Ada hai temu oleh akal, apakah analisanya hana tepat atau akal dia kurang gut? Itu satu daripada dua pasti. Oleh kerana demikian, mudah-mudahan menyayakin tu pengarang kita nyawa salah satu daripada orang ahlilah. Bahkan orang yang ahli dalam sagak akidah, bak delon hana istilahnya hana betul. Menyo pihai temu oleh akal sama dengan ini kan kira-kira ia hana memeh tapi lidah sakit begitu. Jadi kitab yang dipersiap tengku adalah Dusuki ni. Bismillahirrahmanirrahim. Takhin keberkat bak orang Malaysia. Alanya menyoik pakat tu tetemang dalam poin langsung ke niku. Menyo tempat habis khutbah ni kadang-kadang 60 pertemuan. Kati conpah nak kata. Diploga memang diploga tapi sudah setahun. Kalau sebulan 3 benar kira-kira absen. Teman titon baru habis tamat khutbah niku pada hidup modernnya hana pelilih main luar langsung dalam poin niku. Tapi namun demikian insya-Allah sebagai keberkatan, iaitu sebagai tabarukan di ibtida'il kitab dia di permulaan ala kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wasi'il jud wal ata alladzi syahidat bi wujudihi wa wahdanatihi wa 'azimi jalalihi wujubu iftiqaril kainat kulliha ilaihi fil ard was sama. Alhamdulillahil wasi'i al judi wal ata'i. Alhamdulillahil wasi'il judi wal ata'i alladzi syahidat bi wujudihi wa wahdanatihi wa 'azimi jalalihi wujubu iftiqaril kainati kulliha ilaihi fil ardi was sama. Pengarang diawali supaya merempak keberkatan memuji Allah Subhanahu wa taala. Puja Allah kepada Allah taala, lalu Allah taala yang pakal layak le dengku ne pegat pujian. Bahkan pujiannya memang tertentu hanya yang layak dipegat pujian pada Allah dikarenakan beliau menyatakan sifat Allah langsung. Sama dengan kalinya dengku nak puja Tuhan kan karena untuk puja zat, puja sifat yang nak bawa dengku. Lebih merah puja sifat saudaranya, orang kemasih, orang jumon, orang ke akai itu puja. Anda pegat saudaranya, kira-kira ji pegat juga debuk. Kan pegah gak zat, pegah gak sifat lebih merah dengku. Jadi dengan karenanya hanya mungkin sifat yang indah lalu kemudian akan tidak jadi memang zat yang indah. Tetapi dengan dua-dua tersebut lay tengkunya menyatakan dengan sifat-sifat yang lebih. Kenapa disampaikan dengan sifat yang lebih? Karena hidup sifatnya obat zat lebih. Ini aturan. Zat yang lebih hanya hidup sifat yang hanya lebih. Apabila zatnya zat kurang hanya hidup pula sifat lebih. Nya hukum nak. Kemudian yang mana yang kamal dan yang mana yang kurang nak. Yang bicaranya adalah antara Allah dengan orang puja Tuhan. Jadi tunggu sebagai orang yang memuji dan Allah sebagai zat yang dipuji. Tentu satu daripada dua, ada lebih ada kurang. Kenapa Allah Taala memang dipuja oleh tengku dengan sifat-sifat yang indah? Mungkin karena zat Allah Taala itu zat yang indah. Lalu kemudian kenapa juga sifat indahnya harus nama Allah Ta'ala? Karena nyabek mukhalafah antara sifat dengan zat. Siapa itu Allah? Al-wasi'il jud wal ata. Yang pertama Allah yang dipuji oleh pengarang kitab tersebut iaitu bersifat wasi'il judi dan wasi'il ata'i. Allah sabozat yang bersifat dengan dua sifat. Wasi'il judi, murah tapi bukan sekadar murah, tapi wasi' murah. Kemurahan Allah itu hana batah. Karena makna luah itu kena ukuran takaran 30 kali 30 meter. 1000 kali 1000 meter.
itu bukan makna luah. Yang dikatakan luah itu hana batah. Jadi Allah Ta'ala itu nikmat Allah sama dengan sebenarnya wasi'il jud, murah Tuhan hana batah. Bahkan puja Tuhan diniku karena Tuhan punya sifat kemurahan. Berapa lama dan berapa banyak murah Allah wasi' hana batah. Jadi ini adalah letak wasi' yang jiduk lebih luah itu jiduk ba Allah. Pengertian lebihnya hidup ba Allah Ta'ala dan pengertian luah itu tak ingat luah itu bahasa hidup. Hidup luah ba'danya hana batah, pengertian luah hanya batah. Hidup luah bak barang yang terbatah, pengertian luah hanya memang hana batah. Manusia itu makhluk yang terbatah, luah dah harta dunia. Dina luah bagaimanapun terbatas. Allah Ta'ala luah dah nikmat, dina le hanya batah, pakan ke? Pakan hanya batah nikmat Tuhan karena hidup ba'datnya hana batah. Wajib terbatas ada kenanya karena hidup adalah ba'dat yang terbatas. Jadi kalau demikian istilah dalam bahasa kitab itu hanya dalam makna lughawiyah, payah pakai makna lughat istilahiyah. Umpama dalam posisi bak lain yang tak pakai dengan makna istilahiyah, hanya pakai dengan makna lughawiyah, Allah satu zat yang bersifat dengan adalah ghaniyun. Dan manusia merupakan satu makhluk yang bersifat dengan fakirun. Ghaniyun dan fakirun itu ada dua tempat. Di satu sisi nama ghaniyun itu istilah ghaniyun jiduk ba Allah, di lain pihak jiduk ghaniyun ba manusia. Kalau demikian bagaimana pengertian ghaniyun pada manusia dan bagaimana pengertian adalah ghaniyun yang pada Allah? Allah juga istilah ghaniyun. Wa huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu kaya, kita kaya. Dan manusia itu orang kaya. Innamas sadaqah lil fuqara. Yang tajuk dekat ku orang kasihan, orang kaya hanya juk. Kayanya nak buat orang ke mana dan kayanya nak buat Tuhan ke mana. Apabila makna ghaniyun atau makna kaya buat orang yang buat kaya Tuhan saban makna ni sungguh kan tepat makna. Berangkajang dan betul itu. Tetapi apa juga ini kalimat ghaniyun di mana letaknya? Sifat ghaniyun di mana letak pada Allah? Makna sesuai dengan Allah. Makna ghaniyun di mana letak pada manusia? Sesuai dengan manusia. Karena manusia itu makhluk terbatas, maka ghaniyun terbatas. Tapi Allah sebuah zat yang hana batas, maka ghaniyun hanya batas. Dan apa mana Tuhan kaya? Hana cira. Dina le harta Tuhan, hana cira. Dina luah pemberian Tuhan, hana cira. Apa yang tidak ada batas? Judihi dan ata'ih. Dalam satu sisi kemurahan dia, sep gemasih. Tapi kena beri hana aku. Gemasih hana kena duk masih aku. Ante macam membu kira-kira anak saksikan mak dia ke kau dengan ngatin dia geran. Tapi kena beri singgah tu lain ada beri pakan. Kan hana gemasih ada beri. Allah begitu Allah Taala dalam posisi kena beri hana batah, ante kena lebih dinabih Tuhan hana yu. Itulah. Jadi dua kelebihan pada Allah. Satu kelebihan di dalam murahnya tidak ada batas. Satu juga dia Allah Ta'ala kamal pemberiannya itu tidak akan batas berakhir. Ubi'ik Nabi li Tuhan ha Nabi. Dan kemudian padina pun manusia baru Allah Ta'ala tetap Nabi. Berhubung karena Allah menasifat, maka Allah Ta'ala nyepegat diriku alhamdulillah Nabi jawab. Siapa itu Allah yang menang? Allah yang laginya sifat hana cira dalam kepemilikan dan tidak batas di dalam adalah yang mempunyai apapun yang nama Tuhan. Alladzi syahidat bi wujudihi wa wahdanatihi wa azimi jalalihi wujubu iftiqar al-kainat kulliha. Siapa zatnya? Alladzi syahidat, Allah yang menyaksikan dengan wujudnya Allah dan dengan keesaannya Allah, dengan raya kebesarannya Allah, buat lagi saksi lihatnya mandu wujud iftiqar kainat kulliha ilaih. Apabila Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat wasi'il judi, Allah bersifat dengan sifat kira-kira wasi'il ata'i, dan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan apa lain, maka alam syahidat menyaksikan li alam disaksi zat yang laganyan mesti yang pertama wujud menyan wajib. Tuhan yang hana cira sama dengan Tuhan yang pakli, wujud itu wajib. Karena wujud itu ada dua. Ada wujud itu wajibun, ada wujud itu yang kan wajibin.
Di mana wujud wajibun dan di mana wujud yang kan wajibin. Wujud yang wajibun itu wujud hana Adam. Di mana wujud yang hana wajibin? Wujud dengan karena hana li Adam tu. Nak apa pun tu? Nam demo. Na dua macam tu. Sabah macam na pajiat na karena hana tipun hana. Sau macam tu na pajiat na hana le tipun hana ni ko. Nya kamari ni ko. Pajiat kita nyona malanyo karena hana le tipun hana. Barakah hanan tuanja. Pajiat na malanyo karena kai minah tipun hana karena barakah beri. Jadi yang toh yang na karena hana tipun hana, yang toh na karena hana le tipun hana. Jangan Allah Ta'ala yang wasi'il jud, mau tidak mau wujud Allah itu wujud yang kira-kiraji sama dengan pakri, wujud wajib. Permana wujud wajib? Hana yitna Adam, hai terima oleh Adam. Hai terima oleh Adam ba Allah Ta'ala, menyong Adam hana ba Allah Ta'ala. Adam tu yang hana. Kalau Allah hana bersifat dengan Adam, maka itu Allah sama dengan kamal. Kenapa Allah tidak ada Adam, maka Allah kamal? Karena Allah tidak perlu diijad. Pakan kenyah na payah pegat Tuhan karena hana payah berlawan. Pakan kenyah na payah berlawan karena hana lawan engkau. Hebat. Ya. Pegat contoh, nya rumuhi. Undang-undang pegat barang yang dalam na pinah putra yang kana. Alam putranya na. Allah putranya na baduhan. Na hana. Baduhan putra tipunya na. Na hana. Na payah pegat na. Pajit halih pegat na. Karena undang-undang pegat na pinah hana. Untuk yang na carang pinah nyo. Dina terus carang Dina kadang pangai ni ko. Jadi menyonan Allah Ta'ala dalam posisi na. Sedangkan putranya hana baduhan hana. Menyonan untuk yang na Tuhan na payah pinah hana. Payah na payah pinah hana. Karena hana tipu hana. Atau ba'alam putranya na. Ba'alam putranya na. Na apa hana? Ba'alam yang na hana. Menyo kena pernah putra berat. Kepada hana maka kena alam itu wujud bil ijan ke. Yang kampung tu. Mungkin lebih santai mengenai wajib mensadu sambil surah je mensadu. Nak pengaruh suara nanti. Sekarang ada lebih lagaknya. Ya apa macam. Cip-cip tu penting je ni kan. Tahu ding. Ulang. Nak beda dia tu tu. Atau kurang gak terang yang tu. Gak terang yang tu. Kalau jadi ladid. Ulang. Kenapa Allah Ta'ala-nya wajib wujud? Karena pada Allah Ta'ala hana Adam. Orangnya Tuhan nak barau ubai tasarud. Bagi hang berbuat dengan hana ni ko. Bagi hang berbuat dengan hana. Karena hana sifat hana pada Tuhan. Menyo hana sifat hana pada Tuhan putranya na payah pegat na. Menyo dah pegat na ke sun. Dah silul hasil perlu banyak kali hu nak duit. Yang kejut Allah Ta'ala na payah pegat hana. Bagi na payah pegat Tuhan ni. Karena undang-undang pegat barang yang dalam na pinah ile putranya kana. Tak nak minta orang bercara pinah bodoh, minta kaya pinah miskin, minta ubud yang ada ubud, minta galak raya pinah ubud, dan bila degah pinah kecil itu pasti. Oleh kerana demikian Allah Ta'ala dengan itu wajibil wujud. Apa itu wajibil wujud? Tidak diterima ada Adam dalam berdetik. Adam bak Tuhan kau. Untuk tamaklumi bahawa Allah Ta'ala hana payah pinah hana, karena salah satu daripada yang tidak ada pada Allah iaitu Adam. Maka dia dapat tempat tu ba Allah 20 kursi perut wujud. Ba Tuhan 20 yang hana Adam. Jadi pada Allah Taala yang ada. Tidak ada. Maksudnya wujud Allah pakan wujud Allah kun wujud pakan Tuhanna
Karena hana tipe hana. Pakai kita nyona karena hana le tipe hana. Tak beda ya. Jadi wujud Allah itu wujud bidzati dan wujud alam wujud bil ijadi. Nah katanya ngan payah penang. Nah Tuhan hana payah penang. Kibang penang barang yang kalau na pegadah hana. Sawanya pegadah hana. Pakon yang pegadah hana nyak roh nyak dengan doang hana tahu ada takoi tulis lah Allah lang kitab Allah dia menang tu kalau pegang kitab Tuhan kami enggak tahu apa itu kitab itu lawan gimana begitu kami enggak tahu apa itu kitab. Mungkinkah sesuatu yang ada tidak pernah ada orang yang menjadikan? Oh, enggak mungkin. Kalau enggak mungkin, kenapa itu Allah ada, tidak ada orang yang menjadikan? Nyo alam nyalaganya ilakil alam aku. Punya ilakil alam sama dengan ji hentekai ilakil alam, nyo payah dabi aku. Payah dabi. Punya kena jauh langsung baca kod haji tahu aku. Ilakil ji bu baca betul. Ada termau dalam segi pertemuan si batu kena kira-kira ji hanjut karena ilakil ji bergelek. Jadi le alam je perkembangan temun karenanya itu dalam tauhid ni ku begat dua buah dalil ni. Yang fon dalil nakli. Yang kedua dalil kepuat. Pegang dalil akli. Pegang dalil nakli dengan dalil akli dia ku. Nyat teh dan ku. Dalil nakli tutur Tuhan, tutur Nabi. Dalil akli hasil. Jadi dia pegang tutur Tuhan lagi dia orang ku. Habis god dan ku. Berhubung karenanya timahlah faham kitab tauhid pakai dalil akli itu salah. Nah, tamlai ni pun. Tamlai ni pun. Ini karenanya kitab tauhid yang diajari di sini dengan menggunakan dalil akli sungguh salah. Kenapa salah? Yang pertama terbatasnya dalil akli 20. Pada Allah ada batas sifat, berarti Allah terbatas. Nyokan salahnya hana mufhum kepuah dalil akli. Dalil akli bukan untuk ada, tetapi dalil akli untuk mendapat ada barang ada. Gedelihlah kitab. Wa dalilun naqliyu lisubut. Wa dalilun aqliyu li isbati ma sabatahan. Nak temu kitab dah ko. Hai kita nyok dulu buat kitab mandung ni ada kepakat buat kitab nyok lagi nyok ko kan. Kita betul mana ko. Jadi ada program kitab masalah alam ni alam tu ko. Ada program masalah nak cocok tak simak kena nyolong kelas 8 mak masalah kembali dah mana ko. Dalil nakli disebuti na Tuhan Tuhana. Nah, so pegang. Drone ni Tuhan. Mana dia pegang Tuhan drone pegang na ragu dalam. Haragu dele. Cuma kepuji dia main dalil akli dia kata. Dalil akli bukan untuk ada. Dalil akli untuk ijmena barang na. Contoh nak. Allah na, wajib Tuhan wajib na. Karena Tuhan hana sifat hana. Jangan ba Allah Taala sabar sekat sifat yang na, buat yang na, hana. Ya nah ada payah pegot. Ba alam buat yang na, ba alam. Hana. Menyontoh na. Jino hana alam pun na. Jino na hana. Nah, nyona. Menyokana pasti kai minah. Sao tukang minah hana. Yang baik pegah Tuhan tu. Yang jika nyawa aku. Yang dia akli, bui pedih lakai. Secara nakli siapa yang menghilangkan Adam sehingga alam ini wujud? Siapa yang mengijat? Allah. Yang hana wali. Katanya dia kata nyai dia meliakai pakai mikir Tuhan berada hana baru nyak terus nak pakai mikir Tuhan dari. Udah jawab. Bui pajah lakai lah. Hanya dengan sendiri lah kau. Karena yang berada hana nyak terus na orang berada baik na barang ke berada bagau nak bagaimana itu. Buat lagi dia berada bagau. Hana bagaimana nasib hana? Nah, hai berada ini. Jadi inilah surat bianan patut Allah yang ijat tidak boleh lagi nyokai dia mengelakai itu. Menyokai dia mengelakai lawan kawan angkat tangan. Jangan baik pegah-pegah dalil aklinya hanya pakai elemen tauhid dengan berada tu.
Pak Kiki coba analisa dulu kenapa menggunakan dalil akli bukan untuk ada. Menggunakan dalil akli itu untuk mendapat ada barang ada. Bagaimana mendapat ada barang ada? Bagaimana ada? Ya. Jadi buat tauhidnya enha tingkai ke wajib tauhid bagdanya. Barangna buta demeng. Nah, barang hana buta demeng hana. Kiban tademeng na? Kiban na. Kiban tademeng hana? Kiban hana. Jino na Tuhan. Nah, paja dah kena karena Allah jino. Nah, alam jino na. Nah, pakan karena kiban na alam kiban na Tuhan. Saban ji ka je ngoi nak. Hanya itu mengelakai itu. Akibat cuma kenapa Allah itu ada? Karena pada Allah tidak ada sifat adam. Kenapa alam itu sudah ada? Karena pada alam tidak ada lagi sifat tidak ada. Siapakah yang menghilangkan sifat tidak ada sehingga alam ini jadi ada wujud bil ijad? Adalah satu zat yang pada zat itu jangan ada sifat yang dihilangkan pada orang lain. Ada sifat itu maknanya nak orang mekat korak mukat penyakit kulit tu. Banyak orang kurang ibadah. Hai betul ni kau. Gadak gat kau ubat kulit ni. Ini kau pakai kulit. Hai betul ke lah orang hanja ni kau. Ya. Yang tahu mana nak pun aku. Nyo ubat pengatih ni pun. Lepas tu nyo lagi gat lagut. Barang ronian cau ni kau. Nyo nak pun makan dak. Maka yang karenanya tauhid itu harus menggunakan dalil akli. Mau tidak mau pakai dalil akli ni kau. Kadang-kadang kenanya galak mee, tapi kadang-kadang tahu kamu kan kena mee. Orang pakai dalil akli dan kita tauhid kafir. Berat-beratkan orang. Jadi dengan kerana demikian bukan dalil akli untuk ada. Dalil akli untuk mendapat ada barang ada. Kalau demikian, wujud Allah itu nyo wan gua pu cium nak. Cium kana guru, cium kana bawai Mekah. Macam mereka bah ni ke. Ada dia. Ya sudah. Inilah tulisan dalam kitab Alladzi Syahidat Wujubu Wahdaniyatihi. Wujubu iaitu wujudihi. Bagaimana menyaksikan yang dah syahadah. Thawat được ông gì kéo tiền đó. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu diakui yang bawa wujud Allah Ta'ala-nya diakui wujud. Saudara akui itu yaitu alam. Alam diakui Allah Ta'ala itu ada. Sesudah diakui li alam yang bawa Allah Ta'ala itu ada, diakui lau segede li alam Allah Ta'ala itu ahad. Mengaku Tuhanna hana le uri wajah. Bandung tu na Tuhan. Mengaku sirau nyo ramai. Ramainya hana. Mengaku na itu hampir Bandung, bahkan ada non muslim diakui Tuhan na kan. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kafir dari jauh na Tuhan. Mapada kita lah mengakuna kon lagena. Mengakuna kon lagena sama dengan mubaq dengan makna makrifah. Makna makrifah ya diqadun jasimun itu biasa, tapi hana muwafiqun lil haqi ini persoalan. Menyenang kita mengakui. Kenapa bapa dan saudara mengakui Allah itu ada? Jawabannya simple saja. Kenapa mengakui ada? Karena ada. Bagaimana ada? Nah, ini yang ada maruna. Kita akuilah alam ini ada. Bagaimana ada? Yang benar. Kemudian apabila laginya sifat Allah Ta'ala, maka li alam semesta di syahadah lagi. Diyakin li alam Tuhan yakin li alam Tuhan ternanya sifat wajib. Yakin li alam Allah Ta'ala itu ahad. Tentu makna ahad lagi dia bicara. Ini juga makna ahadun yang letak pada Allahu beda dengan makna ahadin yang letak pada Allah.
Mana ahadin yang ledak pada akan Allah Ta'ala itu baik ta'adud di dalam bilangan. Tapi makna ahadin yang nama Allah Ta'ala di samping baik ta'adud dalam bilangan, baik ta'adud saboduk dalam hitungan. Beda nak? Mau bilang-bilang dalam hitungan dengan mau bilang-bilang dalam bilangan beda kan? Beda. Karena Allah kita ni ubah ke puno, munafika muttasil, munafika mufasil. Yang keji ni kena. Kiban munafika muttasil, bekna reset. Kiban bekna munafika mufasil, bekna sabotnya hana reset nah. Jadi macam mana Allah itu ahad. Bagaimana ahad? Hana tarkib. Hana tarkib aku. Pakan kerja haji payah tarkib aku pada Allah Taala aku. Pakan Allah Taala hana payah tarkib aku. Karena undang-undang tarkib itu menyobit ijab. Menyopayah pegat, nyopayah benar bahan. Tapi menyohana payah pegat zat Allah itu nak keperubahan aku. Apabila payah pegat benar bahan, lalu kemudian anda lihat pegat, anda lihat pegat aku. Pegat sabot ramai biraya kan nyaru nabahan apa dengan menyonabahan dapat isa yu galam je ketameh semenyan na tempat semenyan na potongan semenyan na tamun ni pat itu asai semenyan mempat bak beli pulen kiban model kenoh yang je pegat semen lagi nyawa berhubung karena bayuh galam je ke tameh di semen itu nama semen bersawat na tempat na potongan lihat persoalan tameh harus tempat nama potongan tamehnya nak. Yang cok tameh, yang cok tempat tameh perubahan nak. Gimana kan? Nyo tuan abi 4 kali duk maaf abi miyuk nyo yang pulai bak duk punya nak. Tengku Haji Muhammad Dawud Hazmi yang pulai bak duk atau tubuh punya nak. Tubuh pici ke pinah asawa pinah tulium pinah hijab pada berdua Muhammad Dawud mereka pagi laulai adalah itu ya kan jadi mana yang laki tempat bahan atau akad bahan menyohana bahan hana tempat Allah wahid nawahan nampak perlai bagi dua tapi mana kedua no hanjir ke menyohana pai kedua hanjir aku yo kalau pengalaman na tempat juga dalam pegang alam Allah tidak bawanya na tempat Tuhan na pai dua ya yang hampa jauh tu Allah madam tiro alam han langit dan menyungkan sebut-sebutan Allah ada han tak begot nyata dia wadanya han pa ilangnya ibu maut mamanya projek hendak tempat jenau tempat kaknya macam tang dan niat lah dua kaya buat kau hudud kau ubah-ubah projek hendak jenau anak jadi puji bila merumpuk sang-sang menempat baik sang-sang berbibit anak ada jauh aku mehi sang-sang aku pakai kerja payah pegang mehi sang-sang yang kamu geser ke pulain kamu geser ke lain undang-undang buh mana ayat Quran dengan undang-undang buh mana kalam Allah Ta'ala yang kadim hajit mubidahan kiban maknanya kandung di kalam Allah Ta'ala yang na dalam kalam kadim kiban maknanya kandung dalam kalam Allah Ta'ala dalam kira-kira tanpannya lafaznya na dalam Al-Quran dikentuk kan sifat zati kan kalam nafsi tapi kalam lafzi baik ngapa Ya Allah Ta'ala kalau nak perak saput Tuhan nak tutup amin tu man fis samai yang tutup Tuhan nak yang kita doa mana sanggupkah kalian dan kamu yang kau yang bawa Tuhan yang naik langit haik Nabi bulan langit dah katanya yang dah langitnya kalau nak jino pun doa mana man fis sama langitnya yang berat kan gagal saput mana ni yangยืน mana kau jadi le alamnya dunia pun je benda padat itu pun gedanya yang kan benda padat benda yang nak kai kita taklif dia agama ira aku pikir depu pakan dia taklif di Tuhan baganya ada depu karena Allah Taala ada depu yang bawa alat depu kan ke bah pada Tuhan saya kira nak pegat pun-pun kurung anak kai ke anak taklif tapi sebenarnya nak kebakar di Allah Taala nak taklif tu sama dengan akal yang kalau kebakar gunakan
Mudah-mudahan dengan alat yang kalau kebanyakan baca-baca tak berat, kamu akan sampai kepada dekat. Inilah yang diakui dengan wahdanatihi satu, dan diakui dengan adimi jalalih. Berhubung karena tratanya na Allah Taala mandum nah sama dengan di syahidat dia ada wujud-wujud, di syahidat dia tanya wahdaniyah, di syahidat adimi jalalih, puatan yang puatan. Maka dengan karena adanya lengkap kesempurnaan pada Tuhan, disaksilah wujud iftikar kainat kulliha ilaiha. Ilaih. Benar-benar kan sekadar akui Allah itu zat yang kamal. Tapi payah kata akui kita membutuhkan kepada zat tersebut. Maka kehendak Allah Ta'ala itu adalah yang mengijad, yang saksi li alam semesta. Wujud Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala itu yang menjadikan Allah Ta'ala alam dengan infirad. Makna ijad itulah menghilangkan sifat Adam, dan menghilangkan sifat Adam yang bil infiradi karena wahdaniyatihi benar-benar. Makna infirad hana mutusun, hana resep. Menyokana mutusun kana resep sama dengan nyo gekun jisim. Bahkan gekun jisim karena dia na tarkibun. Bila sudah diberi nama dengan jismon, mau tidak mau harus diberi nama dengan adalah jirmon. Menyo Allah karena mutusun, maka Tuhan itu jisim. Menyo Tuhan ke jisim karena kamu mutusun, Allah pasti jirim karena tak khudul mahal. Menyo mana menyo Tuhan gedua, arti yang gedua berarti Tuhan ini menjirim. Kalau menjirim Tuhan sama dengan Allah itu jisim. Kalau jisim Allah Ta'ala sama dengan itu sudah ada tarkib. Kalau sudah ada tarkib, hilanglah wahdaniyah. Ini adalah ujung-ujung menyolongnya. Nyom menyolong lahir. Oi dong kemenan makna maksud dong. Itu Allah Alam. Ini dengan kena demikian harus kehati-hatian dalam diberi pengertian. Kagak pegah menang kagak menang kibang home. Hana terdukri Tuhan yang dana orang jarang. Hana terdepat Tuhan dan orang cara. Nang depat Tuhan hana. Pada trip kan mau dep 80 tahun memang Tuhan nang depat. Bangai ro ni nya dana cara mana. Menyokang depat Tuhan banyak serau ni nya dana bangai ni. Pakon ko. Zatnya hana depat. Zat Allah hana tempat. Ikonya jarang bangai ni ko. Ya Pak Zalan itu tapi natu pada kau depan. Yang betul itu Tuhan hana tempat hana terdepan itu. Na Tuhan na pat hana depan. Na Tuhan na kibat hana doa. Sebab yang dia kemudian bukan zat. Yang dia kemudian bahan yang nabatat itu. Yang datang meh teko-teko nya kan datang meh teko-teko. Semen di dia ke-teko ibu kan. Cik pindah semen mendung kibat model meh itu. Ada kering. Jadi dengan dapat akli laganya itu mula menyenanti kepegah Allah Taala hana model hana tempat. Kai itu mula kai. Menyo hana ada pakai dari akli kiban hana model. Menyo hana model kiban barang. Menyo hana tempat barang. Mungkin barang apa barang yang hana tempat. Kai pedihlah kai. Sebagai kesimpulan akal yang cerdas adalah setiap yang ada pasti memerlukan kepada tempat dengan catatan dia wujud bil ijad. Na kana kagadehana. Adapun sesuatu yang nakkan karena wujud bil ijad tapi karena nasutu karena dia bukan wujud bil ijad karena wujud bidah tidak perlu tempat. Pajak hana perlu tempat, hana payah pinah hana. Menyo hana payah pinah hana payah gantong lain na. Nanti ada gantong na benar urang gantong. So depan gantong barang yang kahana li. Supaya pinah hana nya dona, urang pinah bena siput yang pinah bagop na bawanya. Iaitu Allah Subhanahu wa. Ini adalah khutbah dengku mutma'in wahdaniyatihi wa adimi jalalihi wujub iftikar kainat kulliha ilaihi. Di mana kainat fil arab was sama. Adakala nyana adalah sifat barang tersebut. Adakala nyana bandung-bandung kainatnya di dalam ardun. Adakala kainatnya nyana dalam samaun. Kalau demikian sama dengan keseluruh asal sama itu arad. Pumawa dengan seluruh asal dalam pumawa itu arad. Penyamanan danau sama dengan imahajat ke Tuhan. Puatan dalam danau imahajat ke Tuhan. Kapan dimahajat lihat danau kepada Allah Ta'ala? Ibtidaan wa dawama.
memerlukan li alam keseluruhan kepada Allah ibtidaan ba'punna haji mahajat wa dawaman adilana haji mahajat kiban mahajat ba'pun kan haji barohana haji nona imahajat pun sawa tukang pinah hana dan sawa putukan dengan na karena pejut yakhraju syai'in minal adam ila wujud adilana haji mahajat juga Tuhan kepu Tuhan bak barang yang dalam na nyak ne penah keputuhan bak barang yang kalena nyak ne jaga na piahna keputuhan bak barang yang kana mewabahna nyak na so banyak dah keputuhan bak barang yang dalam na baikna nyak na so jaga hana baik terus je kena sama dengan alam semesta yang belum ada Allah tukang jaga supaya jangan jadi ada yang sudah ada Allah tukang jaga supaya jangan kembali kepada tidak ada yang lagi akan ada perlu Allah kepada mengijat supaya jadi ada yang ingin dikembalikan kepada tidak ada memerlukan Allah untuk kembali kepada sifat tidak ada menyonan hana satu detik dan hana satu barang yang hana mahajat kepada Allah Ta'ala hingga dekulinku wujub iftikar kainat kuliah ilahi baik fil ar ataupun fis sama talun janji Abi benar kan kadro Benar dia ngasih kurang ni yang boleh. Nya katul kain ngasih pelong tu. Adik? 15 menit tu baru dah jawab. 15 menit tu baru dah jawab. Dah jawab. Sudah. Kemudian Al-Aziz alladzi azza fi mulki. Lagi Allah Subhanahu wa taala itu Azizun. Azza. Dia Allah Jalla wa Azza nak. Sifat Allah sifat Izun nak. Pom hana sifat Dilun nak. Yang keun na sifat Izi baik na sifat Dili. Ya yang asli Idun. Adapun Idun karena kaiminah sifat Dilun, nyokan karena gonya keun Idun nak. Ucip mau balik nam takai nak. Kong balik nak nak yo madang ubud kita nyo tajak sekolah tajak bet dia kata yang tipu ana ya ada karaya tajak tahu aja kita yang pun yang tipu ana pun tipu ya orang yang kaya nya orang yang kan awal nak yang kardak tuan dan yang tipu nek nyo ana awal tu yang ayah dah yang nek dah yang anak dah nak yo hana pai orang kasihan dia nak pai yang dah kasihan dah kaya jadi kan orang kaya yang nak pai orang hana kasihan ya yang betul itu jadi Allah Subhanahu wa taala pakan isi karena Allah hana dili izun hana yang na Allah zidun hana Allah nala bagaimana yang keun tiga hana lape yang keun kaya hana miskin yang keun jarang hana bodoh yang keun kemalan hana buta yang keun butuh hana iyum adapun kenanya yang na tukar tanya na cara ngimina miskin na kalan kana mina apa na pegahaba kana hana liim nyo yang drobot keun nyo nan kenanya nyo kena kan izon pakricin karena izon jid keun izon dengan mina adalah zillun Izun minah dilun nyo sama dengan hanya ngoi. Pakan karena tidak akan abadi. Sama dengan izun 20 tahun. Adanya baik minah izun 20 tahun kau lomba dilun. Umur itu nambah 60, balik pun ke 60 kira-kira lagi kalau pelam kalau kau bud jangan nyo orang tegakkan nan. Pakan renanya tunggu tan urang handali sakit. Kan urang tegak. Cuma berhubung karena ada pegahnya pakan urangnya urang handali sakit. Muh dengar le urang maka istilah yang pakai le raja pakan banyak keun urang tegak yang mana urang halai sakit jangan ada keun mana juga Allah dengan tegak katanya yang ini ada beda pakan Tuhan tegak ba Tuhan hana sakit pakan katanya tegak ba katanya halai sakit tak keun menanya mereka ada payah pagi kanyan urangnya yang kanyan urang halai sakit tu jadi apa kira-kira istilah baru boleh katanya minta buat lah mana istilah dah kebuat dia urang Tuhan zaman baik dia duka-duka lagi dan kajanya tentang cara murawai dengan dia nak. Jadi dengan demikian itulah Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan adalah Aziz dan kemudian Pan Aziz Azza fi mulki.
Di dalam kepemilikan, di dalam kekuasaan, dalam kerajaan Allah Ta'ala azal. Tidak orang bersifat dengan sifat izon, sifat asli. Ada yang pegah long izon yang robot nyoron yang izin. Nyon. Ini nyon dari pegah nak katuri long. Tawaran long orang tiga tulis. Berhubung karenanya hanjit pegah katanya orang Carang dan orang tiga dah nak katuri long nak hanjit pegah nanya nak. Tuan-tuan dengar tutur almarhum Abu Duk Tekun bila ni. Abu Sulaiman almarhum. Ilu tekun lain aku. Sebelum tahun 65, tuan-tuan 58 pun Ilu tekun sampai 65. Lainnya baru batu belum danding aku. Lang batai-batanya tuan-tuan dengar ni. Beut orang yang keraya dah dengar dia kata aku. Batai beut surah kitab di aku tu orang keraya juga. Bak sifat kira-kira haji pernah perbanggaan rau. Nak kedori long. Nak pecah pegah dabu. Long turi kata. Sawa kata awaluhun nutfah wa akhiruhu jifa wa bainahuma hamalatul hazra. Nah sira raja yang tiga pecut nak rilon lom pon nang rawah nak rilon yang kamu lom duri tawar rawana awaluhu nutfa pun lahe ba iya pulin wa akhiruhu nutfa ba ujung je ke bangke tengok wa bainahuma hamalatul hazra idik jino dengan menjajak tawar rawana urung meme jangan nếu như thời gian đến là nó có nhưng nếu cô cho đồng nhớ cô mẹ mẹ cho nhau nó mà cần là cần phải bị chạm lại nó bị chạm rồi nó mẹ hơn nó chạm băng ga ngồi đường nhàn buat cho nó jadi inilah Allah dalam dia pegang long dan teri anak kemenyo nó hang kedua ni sama dengan katanya adalah musiga ngatrago kan bek hana musiga tapi yang musiganya tetap nyo yang memang lebih tetap kita akui itu pemberian Allah tapi bek mengandalkan dengan barang tersebut siapa saya itu nyo kena kaji kemeun di hana alasan lain nak terilong kepuatnya nak dia jawab mana peduli itu tetap mah ulang nak baik menahan tu jadi dunia tu azafi mulki dalam kepemilikan Allah Taala ia nak kun hai nak terilong dari hana ke lumpuna dari pulin lumpulin dari pulin lumpulin dari pulin lumpulin be hana ke rilon tu ada ni keun laganya sah nyobi tu si minit mendang nak pulang di Tuhan hana ni jaga tu tetap ai tu kemudian Allah Taala memang sebuah zat yang memang kemuliaan kemegahan di dalam kemilikan an ayyakuna lahu syarik jauh lepas tidak boleh sama sekali bagi Allah Taala na syarikun. Ini yang nak terdilau, yang kelong pulen, kodori tapi nak udah ikut di pulau tukang madu rawan nak. Orang lain tukang madu, tang kam tiga rawan nak. Itu hal nak terdilau, adi rawan tukang madu lain, apa dah. Tiga. Nak terdilau, puna nama Allah dari Tuhan kan. Nak kemat sikit, nak terdilau, mahalun dok tu. Nak terdilau, mahalun jomo tu. Nak terdilau, mahalun dimak, puna ajar Tuhan. Kita nak keridong dan beri so boleh punya anak pun ai lawan. Ban berhubung kanan adu pui ke dia hayat lawannya, hayat lawan kan ayat nanya. Nalah nak. Dia Allah Taala sama dengan dia azun fi an ayakuna lahu syarikun fi tadbirin. Pakai tiga karena kayu wa damatu nak keridong. Dia Allah Taala soyo hana sapupih namatu li Tuhan dengan administrasi yang lengkap karena aturan nyana jadinya wakan urun cara itu bukan urun cara mana jino alam cuma baik nak urun cara ni betul dia na alam aku ada kena pegang skripsi dia batu pula buat dah pelajari ni kan dia buat pelajaran dan buat nya taikut pegang skripsi 10 buah 20 buah buku tangi lekat baru dah pegang sebab kamu abi Empat kemudian ya kena pegat makalah nyo tapi kena pemateri makalah boleh pada malam hendak daih pegat sudah makalah disusun oleh Bu Haji Ahmad Daud Habib nyo tanya nak pandai kat lagak cuai barat nak tapi hanya gol nak pandai yang mana nak di musyafi'i duduk no ayat Quran no hadis jo yang terau bukan benda yang nama Nabi sakan hanya ubun ni
Mudah-mudahan ada kahaid dan sedot langkah orangnya baik sampai melawan hai langkah orangnya. InsyaAllah dari dengku berada di sana pun kun jauh daripada ayat kunalahi syurul fi tadbiri syai'imma apa saja barang raya hana perle alat bantu, barang ubud hana perle juga barang bantu. Fata'alallahu jalla wa azza anisyuraka. Lagi Allah Ta'ala itu bersih dan maha suci ya Allah. Pandai Allah Ta'ala maha suci anisyurakai daripada segala sesuatu yang terkait adalah dengan dia kekongsi. Adakala kongsi dengan alat, adakala kongsi dia kongsikan dengan raw, kongsi dengan kau. Asal nagok bak buat berkongsi ke. Saya kena nyawa nagok. Saya kena nyawa sidra buat dia. Nyokan saya kena sebab masjid. Dia sidra buat saya nagok. Antena barang yang aneh dia bekas oman sebuah barang ajib tat. Ijo ijat teruk ikan mata tu. Dia tak ada tak ya. Kau buka mata lu lemu. Maka nak mentang dia hanjin lu kerana hana dia mata. Ya nak mata terus tegak. Gau punya anak roh dia nak dengar. Kemudian ada dengar itu punya umur 12. Punya gau. Ada dengar jak han bergerak kaki gau. Ada dengar bergerak han pecah lidah gau yang rawat dah. Mana pergi itu tidak rawat bergerak. Pandai tidak rawat kendingan kali ini. Teman berhubung karena bahasa syariat dengan bahasa hakikat beda, menyok Sidrawa dalam fiqah. Baik dari sidrawa dalam tauhid. Ya Allah Ta'ala dan berkah sidrawa dalam tauhid itu. Memang beda antara ahad di dalam fiqah dengan ahad dalam tauhid itu. Ahad dalam fiqah iaitu baik kurang sidrawa sabo sene umpama. Memang cocok sidrawa dalam tauhid. Hanya tahuរឿងkerana nak darah nak atau nak tudung. Yanti baik sampai terus tingkat yang saleh ni ko. Ada kebegah di kutnya dah kujak sirau mandang. Hanam dah ya itu sirau ni bukan ada bolong nagau yang berat saleh pikan ko. Baik mana ni ko. Karena yang kujak makau ni dia berat dah sirau nya sirau la fikah ni ko. Baik dah berat sirau la tauhid ni ko. Jadi mudah-mudahan nyamban pengertian dalam akidah yang menyangkut dengan tersimpul yang bahwa perbezaan pemahaman antara fikih alam dan fikih dengan fikih kira-kira wujud Allah dengan wujud alam sama-sama nama tidak apa-apa, tapi baik sama pada kira-kira subut barang yang bernama. Na Tuhan itu dia dah kena, na alam dia dah kena. Tetapi bu yakin tu na alam beda dengan na alam, dengan na Allah. Na Allah beda dengan na alam. Patah beda, pakon Allah na karena apa Tuhan hana sifat hana. Pakon alam na, ma alam hana li sifat hana. Gadah hirawai sifat hana karena Tuhan na, nyokai maklum dalam tauhid karena sama-sama istiwa. Punya mana? Harusnya pihak ketiga tukang yang pegadai hana, sawanya pegadai hana, urang yang buat urang yang baik na sifat hana. Menyoba dronnya na sifat hana, pegadai hana bago han bepu. Yangนั้นขึ้นตึกไปยืนเราโยกกระเจาะนั่นกูเบื่อที่วันเลยโยกไปแบกนะกู karena nyata yang diundang yang syariat tu. Jadi Allah Taala yang purna tapi bagdanya dehยืด le Tuhan Nabi bicara dengan puan dehยืด dan puan ada Nabi bicara dengan Tuhan dengan puan dehยืด cara bahasa deh bicara Tuhan purna atau cara kepada Tuhan ramah tu. Dia jarang dengan urang nengku gepurna lalih ba gepurna akhirah gepurna lain maka sama dengan dia jarang dia jeut jarang kan jeut jarang dia jeut ngan berhubung dia jeut ngan pajeut jarang lainnya sungguh yang berat sah keun beda keun yang apa yang kamu ucap kata-kata lahkah hakikat dan ke ya jeut karena hakikat dengan syariat itu adalah beda ke di ujung syariat di situ hakikat menjadikan syariat nampak jadi. Beda begitu punya hakikat pada bawah rumahnya hana dikin tu. Baru rumah hakikat pada bawah rumahnya hana dikin. Engkau dia orang belah nak sikim sabah tak.
kompor hana tikin hana ihan teput dan pam hana damang nak kuat asal kagrah buka babah terus ada di mana ini baik pegang dalam urus hakikat tu urus hakikat kan hana syariat ibaratnya kan syariat pegangan hakikat syariat tidak nak tu dia akan apa-apa dia ada urus hakikat hana syariat tu ilmu kan di kompor dagun bu kiban dan syariat kepun aku kompor dagun bu kenapa kau ada prem dan Tuhan pemasak tapi beryakinkan menji seruam Tuhan tukang beruang punya Tuhan tukang beruang dia seruam yang ada PAE aku kan ada budak kui pada dia seruam aku dengan saya jarang ngan puji seruam ngan ngepudek kompor PAE ada PAE aku ngan pudek lepi ngan iya baik aku ini bedek yang syariat mana kan mudah-mudahan negara habis halaman nak kena 15 minit kan hasil nak maaf nak yang akan bergerak kerana kan kadang-kadang yang meleset tu perbaiki habis perbaiki kan karena habis tiup roh dan tu tiup roh di sana nak supaya pakon aku ke baik salah leh ni tu sudah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan Abu Bakar tadi dia baru mukadimah bagaimana persoalan tauhid yang merupakan fondasi akidah umat Islam. Karena Imam Al-Ghazali pernah berkata, tauhid adalah landasan setiap amal. Tanpa pemahaman tauhid yang benar, segala bentuk ibadah atau amal kebaikan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tauhid belum tentu seorang muslim akan selamat. Maka alhamdulillah sekali kehadiran kita bersama yang insya-Allah akan kita adakan minggu kedua setiap bulan di Masjid Baitur Rahman ini. Kita doakan semoga tubuh kita selalu sehat walafiat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa inilah saatnya bagi hadirin dan hadirat untuk menanyakan semua hal yang tadi lebih kurang 1 jam dipaparkan oleh kita, sehingga ada mungkin kalam-kalam yang tadi mungkin urung-urung dan sebagainya boleh ditanyakan langsung kepada kita. Mungkin untuk malam ini lebih kurang yang mungkin sekitar 5 orang, mungkin tahap pertama 3 orang dulu, karena ini perdana insyaAllah bulan depan mungkin paling telat kita tutup majlis kita sekitar jam 11 malam atau jam 23 untuk malam perdana ini. Karena aku juga tadi baru saja isi kajian di Kemang Tanjung, besok pagi di Laut, siangnya di Sare, maka mungkin perlu istirahat yang cukup untuk malam yang berbahagia ini. Untuk kita pada 5 orang. Untuk sesi pertama kita minta 3 orang. Punya kerja betul-betul. Anjing putalah. Jadi dia Purina belajar hukum agama. Itu sesi pertama silakan 3 orang. Sebelah kanan 1, di tengah 1, sebelah kiri 1 silakan. Yang sebelah kanan tunjuk tangan. Siapa yang bertanya? Boleh juga semua persoalan tauhid. Kadang yang lalu kamu komando boleh kadang-kadang lalu yang selama ini belajar tentang ketauhidan. Silakan. Kau jom mikro. Sebutkan berapa status. Kalau dia tahu pada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kamu hormati, Bapak Ibu yang kamu yang dari Tauhid dari Bapak
Zulkifli tinggal dekat dengan rumah Haji Yusuf. Yang menjadi pertanyaan, sebagian bagian dari Syedara Dayo mengatakan bahwa agama Dayonya terbuka. Izin dulu karena kita live semua seluruh Indonesia didengar pakai bahasa nasional. Ya, ada sebagian dari saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa agama Islam ini sudah lengkap, sudah ada dalil nabi yaitu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Rasulullah SAW. Dan itu sudah cukup, sudah sempurna. Untuk apa lagi kita memakai dalil akli? Sementara kita baik syairah maupun hadithiyah itu adalah harus pakai dalil akli, pakai akal ya. Karena kalau tidak menggunakan akal kita tidak akan sampai kepada kita kepada Tuhan kita. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah pernyataan seperti itu betul? Dan kalaupun kita pakai dalil akli, sebatas minimal apa kita memakai dalil akli dalam memahami ilmu kalam, ilmu tauhid? Karena memang di dalam jadi kan tidak kita macam misalnya ketika pelawan misalnya dikatakan kita itu tidak boleh taklid dalam hal ilmu tauhid. Dan ketika kita tidak boleh taklid, kita harus menggunakan akal kita dalam memahami, mengenal Tuhan kita. Nah, jadi pertanyaannya, pertanyaan yang kedua, sebatas minimal apa kita dalam menggunakan akal kita untuk memahami Tuhan kita? Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Haji Kiroi deh. Kiroro juga. Ya. Ya, sudah, terima kasih atas pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang pertama sudah cukup dengan dalil nakli kalam Allah dan dengan adalah tutur baginda Rasul. Apabila kita berdomani kepada tutur yang dua tersebut, yaitu kalam Allah dan hadis Rasulullah yang sudah terjamin kebenarannya, maka dengan sendirinya kita sudah pasti selama kita berpegang dengan satu daripada dua, Rasulullah juga menjamin lan tadillu abada. Tetapi yang kita bicara apakah tidak berpegang dengan dua dalil atau bagaimana fungsi dalil akli? Itulah saya ulang kembali, dalil akli bukan untuk menentukan ada. Kalau menentukan ada, berarti kita nambah supaya kata Allah dan Nabi itu harus lebih kuat. Enggak perlu. Tetapi dalil akli itu adalah memang sepastinya barang itu ada. Sudah mendapat ada barang ada? Barang ada sudah mendapat ada? Sudah. Sudah mendapat bagaimana ada? Sudah. Enggak perlu dalil akli. Tetapi dalil akli itu saya ulang, bukan disebuti, tetapi diisbati masa pada. Apabila barang itu sudah pasti ada, kemudian akal sudah tidak menerima ada, maka kita tidak akan teka keraguan sedikit pun. Umpama anak kecil kita katakan jangan makan dan jangan pegang, ini pedas, anak kecil tidak tahu. Tetapi kalau orang besar sudah mengetahui apa ujungnya dan risikonya pedas, tolong pegang ini dekat mata, saya enggak mau. Kenapa enggak mau? Karena dia sudah tahu yang bahwa ujung-ujung daripada pedas itu apa. Yang kita takuti karena ada pedas atau ujung daripada pedas? Yang ia ada jamaah sikin karena sikin atau kena terkolut? Ya. Ada terkolut, maka hendak malih. Macam mana? Kita tidak ragu lagi pisau itu bisa putus. Tapi kalau pisau tidak mengerti bagaimana risikonya pisau, bisa jadi ada satu saat ragu. Oleh karenanya dalil nakli untuk pasti ada dan dalil akli untuk mendapat ada. Untuk pasti ada menjadi iman, untuk mendapat barang ada sesuai dengan ada, jangan ragu iman yang sudah ada. Mudah-mudahan begitu.
Yang kedua, kita dilarang dalam tauhid taklid. Yang mana taklid? Taklid itu adalah mengikuti petunjuk dan sampaikan oleh orang yang lain. Kita periksa dulu sehingga yang mana taklid. Periksa dulu makrifah. I'tiqadun jasimun muwafiqun lil haqqi an dalilin. I'tiqadun jasimun muwafiqun lil haqqi an dalilin. Ini definisi. Di pangkal yang pertama, i'tiqadun jasimun muwafiqun lil haqqi, ini untuk sah iman. An dalilin, supaya jangan jadi orang taklid. Kalau demikian bagaimana? Kita meyakini Allah itu ada. Kenapa kita yakini Allah ada? Karena dia zat yang ada. Bagaimana kita yakini ada? Tidak sama dengan ada yang lain. Kurangnya mana? Mana bukti? Saya enggak tahu. Tidak sanggup mengurai bukti dan bagaimana saya enggak tahu. Wa hadza yusamma taqlidan. Ini dikatakan taklid. Bagaimana hukum taklid dalam tauhid? Khilaf. Yang pertama sah iman. Tapi risiko. Apa risiko? Ada kata dia belajar, bisa? Bisa. Ada kata dia belajar, ada tempat belajar? Ada. Tidak belajar, dosa. Sehingga beliau dikatakan mukmin asli. Sekadar Allah ada. Kenapa ada? Karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Bagaimana Tuhan yang ada tidak sama dengan ada kita. Sudah cukup. Sudah jadi orang mukmin. Kemudian mana buktinya? Saya enggak tahu. Kalau demikian, mengistiadarkan keterangan yang lebih lanjut itu untuk menghilangkan jangan datang ragu. Sehingga orang cekut, tuan ingat kata-kata yang dinukilkan oleh almarhum Abu Dun. Orang Aceh ni nak ke mana nak dah purna madu kaji. Kepuji dah purna, baik ragu barangnya kaji. Balik tu lah. Purna orang Aceh ni nak payah purna leh hana urangnya hana turi dah nyodah kan. Kepuji dah purna, baik ragu wadlah kali je. Mudah-mudahan ada itu mana yang mungkin tuan di jawaban. Kembali jawaban cukup puas ya. Ada yang lain? Silakan. Silakan. Dari ibu boleh juga kalau ingin bertanya silakan. Ada tulis saja juga boleh, tulis berpad kirim ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Yang mulia Abu yang dengan dalam majelisnya. Nama saya Majelis Muhammad Ali. Ini menanyakan mengenai hadis kursi Allah berfirman. Yang pertama-tama aku disebutkan adalah nurku. Kemudian dari nurku disebutkanlah nur amal. Kemudian dari nur amal disebutkan alam semesta ini seperti kalam atau pena, aras, dan sampai kepada ruh-ruh yang ada di alam ruh. Dan bagaimana dengan ruh Muhammad yang kemudian diletakkan di dahinya Nabi Adam, yang prosesnya sehingga Ibrahim dan Sayyid Abdullah orang tua Muhammad jatuh ke rahim si Aminah. Yang barulah itu Muhammad. Ini kan proses ruh dengan nur tadi. Sejauh itu bagaimana kita menjelaskan dan bagaimana kita melihat bahwa seolah Allah mengatakan itu cahayanya yang pertama diciptakan. Apakah ada Allah sebelumnya belum ada cahaya, kemudian cahayanya diciptakan sendiri sehingga ada cahaya Muhammad itu diciptakan baru ke membentuk alam makhluk lainnya. Mohon penjelasan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan saya ulang. Allah dalam hadis kursi awwalu ma khalaqallahu nuri. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Memang demikian tulisan? Awwalu ma khalaqallahu nuri. Nyona tulisan mana? Coba lihat susunan kata-kata.
Awwalu ma khalaqallahu nuri, atau awwalu ma khalaqallahu nura Muhammad. Kiban matan. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Itu redaksi tertib kalamnya ulun beul. Sang rakakah. Makna rakakah mupa tu. Han cocok antara satu kalimat dengan kalimat yang kedua. Ya. Ya. Tapi ada pendapat yang menyatakan awalu ma khalaqallahu nura Muhammad. Adapun nura Nabi ini. Ya. Itu yang pertama, apa kita faham? Nama saja khalaqa itu menunjukkan Nur Muhammad itu ada nuri kan awalu ma khalaqa. Allah khalaqa Nur Muhammad min nuri, itu ada istilah. Idena. Khalaqallahu nura Muhammad nura Nabi min nuri, itu ada. Tapi apa itu nur? Apa itu nur? Untuk memaklumi apa itu nurun, lihat mana aja ayat Quran. Allahu nurus samawati wal ard. Coba beri makna, bagaimana lagi? Allahu nurus samawati wal ard kama sali nurihi, bulan-bulan jonde adalah azujajatu fi zujajati ka annaha nawjun. Apa itu Allahu nurun? Kalau Allahu nurus samawati wal ard, kita bermakna sesuai dengan pengajian yang ada di Dayak. Bermula Allah itu sinar alam. Jet menan bermakna dah Tuhan nyo pengeh alamnya ke Tuhan. Sungguh tidak tepat kalau itu makna. Tetapi mufassirin tidak pernah memberi makna Allahu nurus samawati mubtada khabar itu, tapi Allahu munawwiru. Allahu munawwiru samawati wal ard. Apa itu tanwir? Apa itu tanwir? Alam dalam posisi Adam dianggap dulmun. Allah dalam posisi wujud dianggap nurun. Siapa yang menjadikan alam? Allah Subhanahu wa taala. Bukan menunjukkan adalah yang mana Allah itu adalah sinar alam. Mudah-mudahan pengertian Allahu nurus samawati wal ard, berarti Nur Muhammad itu makhluk. Kalau bukan Nur Muhammad makhluk, kenapa dikatakan awalu ma khalaqa? Kalau bukan makhluk, mana khalqi? Kalau demikian, makhluk yang paling awal dijadikan oleh Allah Ta'ala apa? Nur Muhammad. Tapi dia makhluk. Kemudian dijadikan yang lain daripada Nur Muhammad. Jadi makhluk bermakhluk. Ada apa lagi lahir orang ada apa? Yang baik lahir orang pada Tuhan. Ya nak. Satu. Inilah yang kedua. Nurullah ghairullah. Nurullah ghairullah. Kalau ada istilah nurullah, nur Allah itu bukan Allah. Maka karena nurullah bukan Allah, maka nurullah itu munawiru. Mudah-mudahan mufassirin begitu memberi makna. Kalau demikian masih lumpang. Wadah yang dijadikan oleh Tuhan yang pertama, Nur Muhammad. Kalau demikian Nur Muhammad itu adalah permulaan. Jangan lahir Nur Muhammad itu kadim. Apa juga kadim? Kalaupun istilah kadim nisbah ketimbang dengan yang lain, duluan dijadikan Nur Muhammad. Bukan kadim hakiki, tapi kadim nisbati ni ku. Boleh. Yang baik pegang Nur Muhammad itu kadim. Nyo hai betul. Kenapa? Karena kadim itu adalah nafi Adam qablu. Sedangkan Nur Muhammad itu khalaqa, berarti sebelum khalaqa dia Adam. Mupa antara tarikh dengan tarikh. Tang menang yang pertama. Yang kedua mana? Ada kedua ada yang ditingku. Sabar sekali keduanya. Dua apa? Sabar tu. Ya. Sang dalam kitab Matan Jauhari Maknun, sang henan nagugat. Perpindahan adalah roh Nabi min sulbin yang tahir kepada rahim yang tahir. Hana pernah mengendang mesiat pih kira-kira roh Rasul dalam tubuh yang salah. Tetap dari sulbi yang bersih ke sulbi yang bersih.
Adapun hinan yang tulis, persoalan yang di luar itu terserah nanti. Tapi tulisan yang tertulis, yang bawah adalah bapa Rasulullah itu hajat takun salah. Bahkan hajat takun salah karena beliau itu tidak hidup di zaman taklif. Sesudah Nabi Isa Al-Masih Allah telah melakukan pemindahan tempat, maka tinggallah alam itu kosong. Istilahnya adalah zaman fatrah. Kalau istilah zaman fatrah sama dengan tidak ada taklif. Sesudah tidak ada taklif, maka boleh saja orang ini beriman kepada agama Ibrahim, agama Musa, agama boleh, karena mereka tidak ada taklif. Apa yang tidak ada disampaikan karena begitu Rasul yang pertama sebelum Rasul yang terakhir Muhammad wafat, syariat dicabut. Yang dicabut itu syariat. Adapun mereka ini bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda dengarkah Nabi penandayah Nabi Muhammad yang semua petung anda pernah. Oleh karena demikian, maka dia sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, dua-dua ibunda dan ayahanda telah wafat. Maka anda bukan istilah dia salah dan dia itu tidak salah. Adapun hadis yang menyatakan yang bahwa Rasulullah berdoa supaya dihidupkan akan dua orang tuanya untuk beriman. Tuhan sang Tuhan mufum ke nyak orang mukmin, nyak ke umat Nabi Muhammad. Nyak ke umat Nabi Muhammad. Karena waktu beliau dalam dia ke umat Nabi Muhammad, karena kalau nak syariat Muhammad. Gedulihlah kitab di hari Maknon ta. Siapa saja yang menyatakan Allah bapa Nabi itu dua kali salah. Yang pertama salah secara hukum, yang kedua salah secara adab. Yang nak kita di hari Maknon mana dulu. Hadis aina abi, mana bapak saya? Final. Aina abi final. Aina abi inna abi wa abaka final. Seakan Rasulullah mengakui bapaknya dan ibundanya dalam neraka. Coba periksa dulu bagaimana isi pernyataan. Ya Rasulullah, aina abi? Ada yang ya Rasulullah, Muhammad sudah jadi Rasul. Sudah jadi Rasul. Lihat yang Rasulullah, ya Rasulullah, aina abi? Kaji ke Rasul. Banyak kaji ke Rasul dari jawab Nabi, inna abi wa abaka. Ayah ulun yang pajan meninggal. Karena kaji ke Rasul. Ayah Nabi pajan meninggal. Jam tepat. Jadi kata-kata Nabi, inna abi wa abaka. Tengok orang tengok, kan dia akan tahu. Ya jiwa je. Yang kapasti na pada Nabi ni ko. Ayah cuy je ni ko. Kaya cuy ayah wa. Ayah wa kan Tuhan. Tuhan pula ham nama Abdullah kan. Ayah wa. Sebaiknya dalam sisi tersebut lagi yang kamu tulis lalu bertulak dia urung tulak. Atau urung tulaknya adalah lebih ke tenaga dengan tukang tulak. Idanya tukang tulak tapi tenaga ubun. Urang je tukang perat pendidikan sama dengan memang keahlian tinggi. Pakaian keimanan karena idanya adalah keahlian di dalam sudah ada. Sudah nyata. Di urang je keahlian di dalam bentuk ada. Asai barangnya na dikuasai. Idanya barangnya dia medang sedengah hana dikuasai. Sedengah yang dikuasai. Tuan-tuan kun dua macam yang pertanyaan tengku tanya. Mudah-mudahan tuan-tuan menantang analisa ini. Baik dia kerusak dalam keyakinan katanya. Yang lain, silakan. Yang tahu dia Yona, lagi belum ada satu pun. Baik, tengku yang paling ujung. Sini jauh ni kan, dia sini. Nomor 4. Kalau ibu boleh tulis ya,
atas, suratan ke depan. Sebut nama juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kami, Tengku Abdul Manan Bandrun. Sampingnya ada Daud. Ini yang kedua-duanya guru saya. Saya mau tanya sedikit. Namanya itu Bu? Bongkar rahasia apa? Ya, harus sebut nama. Sani. Nama saya Sani, sedikit banyak. Dalam rukun iman, kita wajib percaya pada Nabi dan segala perkataannya. Wajib percaya pada Allah dan kitabnya juga. Dalam hadis di hamsin la ya'lamuhunna illallah, itu ada satu, la ya'lamu fil arham. Jadi manusia tidak tahu apa yang ada dalam rahim, dalam hadis ada. Kemudian dalam Quran juga ada ikut dalam Quran yang ya'lamu fil arham. Jadi yang ya'lamu fil arham itu hanya Allah, manusia tidak tahu. Sekarang dengan USG, dengan CT scan, apalagi dengan MRI, jangankan kelamin manusia, kelamin kuman dalam tulang pun tahu tengok. Nah, bagaimana itu? Apakah seolah-olah kita sekarang sudah? Ya bagaimana itu mau percaya 100% dengan Quran, 100% dengan hadis? Dulu Allah dan Rasulnya mengatakan manusia tidak tahu apa yang ada dalam rahim, tapi sekarang manusia sudah tahu. Nah, bagaimana? Aku menjelaskan itu. Terima kasih. Allah ya'lamu ma fil arham, laki-laki atau perempuan. Sekarang doktor asal usia sudah berapa minggu tahu laki-laki perempuan. Apakah telah melangkahi Allah gitu Pak ya? Kira-kira yang itu ingin maksud pertanyaan apa? Ya. Dalam Al-Quran, Sudah. dalam Al-Quran yang lamu mafil arham. Ya. Tidak dikatakan manusia tidak tahu. Tapi dalam hadis jelas, la ya'lamu ma fil arham. Jadi manusia tidak tahu apa yang ada dalam rahim. Ya. Jelas sekali. Ya'lamu ma fil arham itu siapa? Allah, La ya'lamu? manusia. Ya. Itulah yang saya katakan. Isi kandungan manusia seorang pun tak tahu, laki-laki, perempuan, senang, susah. Yang tahu Allah. Tapi sekarang kita sudah mau masuk ke doktor, apalagi kira-kira 10 tahun keluarga belum punya anak. Begitu kira-kira hamil 2 bulan kita ke doktor. Ya Pak Dokter, coba apa ini anak saya laki-laki? Dia tahu dengan cukup alatnya canggih. Apakah sudah memang mendandingi Allah atau memang seakan-akan sudah Allah menyatakan tidak tahu, padahal kenyataan ada yang tahu. Berarti Allah Ta'ala itu kat depan. Ini pertanyaan. Ya itu pertanyaan. Ya gitu. Kan tanya nyonya nyempak kena tanya. Betul. Kan kabeh nan kan. Cuaca. Baru saya jawab. Allah menyatakan apa kan? Tidak kau la ya'lamu ma fil haram. Malaikat baik lagi tanya malaikat nak debur. Penyokan kalau Allah begitu malaikat kira-kira melakukan agak sedikit kira-kira koreksi pada Allah Taala. Ataj'alu fiha mayusidu fiha wa yasfikud dima.
Kenapa kok malaikat yang dia dijadikan menjadi rasul manusia? Ini kan orang yang merusak alam. Jawabannya dia tanya, allama adamal asma'a kullaha. Kemudian baru dah kui. Udah kui. Ini la alamu malat. La alamu. Jadi penanyaan orang doktor itu Allah telah memberitahu dengan aturan apa saja. Bukan mengetahui apa barang dalam rahim itu mustahil. Semua manusia tidak mengetahui. Kalau Allah memberitahu, boleh-boleh saja. Bukan ke doktor, kita Allah memberitahu. Kata bolehmu, ini dalam rahim ini laki-laki, ini kembar. Boleh tahu. Untuk mengetahui tersebut, kenapa? Karena bayi di dalam kandungan itu adalah manusia. Kemudian barang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala pada manusia itu juga itu makhluk. Bukan yang menjadikan makhluk, bukan Allah, tapi makhluk yang dijadikan itu makhluk. Kalau Allah ingin memberitahu, dengan apa kita beritahu? Allah kalau ingin kamu tahu, menyona ingin tahu apa yang dalam arham, ini jalan kamu tahu. Saya kira Allah hanya purno jalan depu potret pegal dia doktornya galak depu manusia rahim. Kan depu oleh Tuhan bagi nyawa lawan manusia nyawa rahim. Depu nganyo kangin. Pakai depu hormon yang dengan ia aku nganyo kau ko. Jadi kalau purno ilmu hukum oleh Allah Taala aku, maka dia tahu. Hanalah mengupu kalau melangkahi Allah, dan bukan ku yang bergah di Tuhan itu memang kamu pe ada yang bergah hanai depu tapi doktor kai depu lagi-lagi Allah Taala nak tu jangka wa dekat hai depu le urang berarti lah rahsia Tuhan yang kai depu le urang bukan. Yang mana yang Allah tidak memberi alat tahu tu? Dua. Yang pertama tidak Allah memberi alat tahu roh. Sedangkan jasad Allah memberi tahu. Tapi roh tidak diberitahu apa. Maksud dengan tidak beritahu, bahan jasad manusia apa? Maintenance. Dia berasal dari tanah. Kalau ingin kamu mengetahui bagaimana untuk melakukan pengobatan tubuh manusia yang rusak, Allah memaklumi kepada, mengajari kepada kamu ilmu pertanahan. Dalam tanahnya potra mengandung zat potra. Dan kata sakit jantung potra minta yang nak bahan yang dia ke jantung. Adapun wa yas'alunaka 'anil ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Kuatlah bahar roh tu anak begah Tuhan. Berbuh anak begah anak depu. Berbuh anak depu tidak boleh nak ubat roh kiban itu. Tidak ada. Pajih depu bukan ubat roh, anak depu kuatlah bahar roh tu. Pakan je ubat jantung ikah-ikah, depu kuatlah asal jantung tu. Berhubung kan upat asal je, maka barang yang cocok dengan asal pasti cocok dengan orang. Sehingga bak manusia itu nak sifat tanah. Kurang cekun ia punya yang tanah. Dia ada panjang kit mana je. Sifat sebuah nak, sifat nyona, sifat. Dah bukti nanam pada tubuh manusia itu persis dengan nanam di tempat tanah. Kalau ingin menanam barang yang memang di tempat itu tidak tumbuh, bukan karena tumbuh-tumbuhan, tanahnya enggak nerima. Item temu nak. Panajehnya bawang pelam dan tanam bergapo je bawang pelam. Ba almarhum abu bawang pelam pelek tu. Merah-merah oh dah ditanam. Tuan-tuan lawas dah je nak jamu tu. Tuan-tuan lekai yang ba dalam puh abu ka kati kelong tekrek. Lumpur gede duruh je berang tu. Ba mamplang nak ko tanam hai tu nak. Tanam hai tu tanam clear dia ni tu. Jadi tubuh manusia itu juga dah pegah dia nyang tu. Hei, dah pegah, hau tak pula hau dek. Yang tertiak dia gerawai pula laju dek dah beri. Pakan dah pegah agak, hai dia dek. Berok hendak payah pegah, dek gerawai. Hai tuang agak pada bawahnya. Jadi bisa jadi Allah memberi pengetahuan ke doktor. Kamu kalau ingin tahu apa ini bayi yang ada dalam kandungan, laki-laki atau perempuan, memberitahu dulu alat untuk mengetahui itu apa. Dan kesan aku dulu, dah mudah kaji mandung aku. Mudah-mudahan tidak kira-kira Allah sudah kira-kira berbeda ilmunya antara Allah sampaikan dengan kenyataan, dan tidak pulanya bahwa manusia itu sudah melangkahi lebih daripada ilmu Allah. Karena memang tidak tahu. Tapi kalau Allah beritahu, boleh-boleh saja. Okey, demikian. Nah, lain menurut kau tu kan?
beliau hana bu, ada yang bertanya ke saya. Ya. Tapi sampai sekarang saya belum sempurna bisa memberikan jawaban. Pertanyaannya begini. Allah itu Maha Kuasa. Dengan kalimat pun semua jadi. Tetapi kenapa Allah masih menggunakan malaikat sebagai tim pembantunya? Artinya di sini Allah bukan Maha Kuasa, Allah lemah. Kalau Allah Maha Kuasa katanya bisa semuanya Allah lakukan tanpa ada seperti presiden perlu menteri. Ini Allah seolah ada menterinya yang membantu Allah, malaikat. Ya. Mohon penjelasannya. Ya. Malaikat yang kiraman katibin, yang bawa ujian, yang bawa wahyu. Ya. Apa maksud Allah? Ada kala yang pertama Allah menyampaikan kepada hambanya supaya dia tahu untuk pribadi atau dia tahu bagaimana melaksanakan dia sebagai orang yang sebagai khalifah Allah. Dia jadi khalifah. Ini lupa kata adalah fil ardi khalifah. Ni pegang di Tuhan lun akan lupa kata hai Adam turun yang atu nang rawan. Banyak kata lupa atu nang rawan undang-undang matu yang wan. Hidung lumpuh dong jaga kata Allah. Sanggup semuanya tanpa kira. Tetapi saya juga melakukan pengaturan. Ini yang jaga irigasi. Ini yang jaga memang ini yang jaga ini. Nanti kalau kamu sudah jadi, baik kamu hirau kemadum. Dumpu yang menyangkut dengan dinah-dinah bak hirau kemadum. Draw ke kecil, bak jaro draw kemadum. Draw ke peti, bak jaro draw kemadum. Lain baik kena yang tepat ni. Melong yang dumpu mandum lah ada ini administrasi ni. Aduh. Yang kedua, waktu kiamat Allah tidak akan memusnahkan 7 macam roh. Ajibun. Tulang berincul orang jahil itu. Kalam pula boleh. Apakah Allah Taala baik dalam berat ni? Atau Allah memberi pengajaran pada kita, mengajarkan kita satu saat nanti barang ini perlu. Karena itu satu saat sama barangnya tinggal buat balik oleh Allah Taala. Kira-kira meja pengadilan ini boleh. Sama dengan dia. Penyobarang pun dia tengok lebih kerana ya. Kita nyoba kali nak kira-kira haji tunung dekat ranggap, dia tanya aku. Nyok kedua nyok beb mengadu politik dan dua beranya aku. Ha? Nyok kata dia berat tanya. Nyok tak kena bahura awai minum tu. Tak bukan lain. Tinggal dia kata nyomat tak begajar tanya long. Baik tak haji. Kalau memang modern masuk piring gaya dia warna, piring yang kah nak cocok lebih dah bah 20 ton luka terdo tu kaje piring nanti di sini tu. Mau si kula baik dah tengah dah biar ada bagian lain sini tu. Mai puji yang lain-lain yang pun dan resmi itu je. Tapi besok lusa kita orang akhirat orang kepakai ke Haji BO. Mungkinkah barang yang sudah ada fotokopi yang kalian nak tinggal hang bukan yang asli ni berapa? Ini adalah taklim lil abdi ni. Purna wal iman. Saya tajuk tugas roh. Punya kerja roh ke? Tepat dah mari raya Tuhan ke? Sirau bukan ndo. Mai wahyu geraun padah mari raya tu. Hana raya sirau padah raya tu. Hana tu nyong mal irigasi ro ke malaikat yang mai ujun water tu baik bandai kami kena kaba yang mari raya tu. Teman beda. Nampak raya Tuhan karena dia raya. Yang mari raya kedenyo karena kedenyo hana raya. Menyo hana bawahan tu hana mari raya kedenyo nanti. Dia Allah Taala kalaupun tidak ada bawahan yang dia itu orang daknya raya. Cuma ini purna kedenyo nanti kan itu supaya Allah itu banyak bawahan. Kan. Menyo enyo dan antara hikmah lagi nyana. Menyo enyo nanti. Oh dah kun nyan pinyo dah bidar asal kanyong sabong dah kan jen. Sudah juga. Gambarnya untuk malam ini mungkin kita padahi dulu. Mengenai waktu
10:50 anak aku beristirahat. InsyaAllah bulan depan minggu kedua tempat yang sama kita kembali di sini. Jadi sebelum acara kita padahi, kita minta keberkahan penutup doa dari Abu kepada kita semua dan juga kepada pendengar Radio Baitur Rahman dan TV Baitur Rahman dan pendengar-pendengar yang lainnya. Yang kaya berkah itu. Dawali. Yang kerja dia mengkapan yang lain kerja no itu. Menyawa mana kau? Kamu tembak bahlu. Hah? Bawa dulu Beliau orang kalau merdut, kalau merdut beliau orang. Mau nyari baru cip beliau orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'man wa iqdar wa wasilah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha waj'alna min fitnati dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-mawqatan minnaka wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma istajib lana wasfi mawqana warham amwatana. Allahumma ya khairu ayyamina yawma nalqahu wa anta radina waqti bisolihati a'malana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis-shalihin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Amin. Allati ilayha ma'ashuna wa alil hayati ziyadatan lana fi kulli khair wa alil mauta rahatan lana an kulli shar innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la bala'an illa dafa'ta. Amin. Wa la illa hadaita wa la sabiran illa wasanta wa la aiban illa satarta wa la asiran illa yasarta wa la maitan illa rahimta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ahina bil iman wa minna bil iman wa naman iman wa yakhidna jannaka ma'al iman. Allahumma khtim ajalana ya Allah ya husnul khatimah wa la tahtimna ya Allah bisu'il khatimah wa saqawa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah wa tub 'alaina ya Allah wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad
أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين محمد وآله وصحبه أجمعين. Jadi kaum muslimin dan muslimat, sebelum kita akhiri